Halo teman-teman, saya Andi Sabrina dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya sedang bersama Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin. Di sini kita akan membahas tentang moderasi umat beragama. Jadi Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang keterlibatan Anda dalam kegiatan sosial yang mendukung penerapan nilai-nilai budaya lokal di Parepare. Ya, terima kasih. Saya sebagai Ketua FKB dalam hal ini senantiasa turun ke masyarakat karena tugas kami sebagai FKB ya. Bagaimana untuk menciptakan kerukunan dan toleransi di Kota Parepare, itu kan yang pertama. Bagaimana upaya-upaya kami untuk mendapatkan itu? Tentu di sini banyak bersosialisasi, ya, terutama kepada tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh agama, karena di Parepare ini tokoh agama sangat memegang peranan penting dalam hal untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di Kota Parepare, terutama masalah toleransi, ya. Jadi sehingga yang pertama itu adalah kita melakukan kunjungan kepada tokoh-tokoh agama, ya, apa masalahnya, bagaimana masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan agama mereka, ya, sehingga setiap ada masalah keagamaan yang sifatnya itu bisa memicu dalam ini masalah toleransi, masalah kerukunan, maka kita cepat berkumpul dengan tokoh-tokoh agama untuk membicarakan. Sehingga kami di Forum Kerukunan Antarumat Agama di Kota Parepare bahwa setiap bulan itu ada pertemuan berkala yang kita lakukan itu untuk menyamakan persepsi bahwa masalah-masalah apa saja yang kita hadapi di komunitas agama kita masing-masing, dan kalau ada maka silahkan secepatnya itu menyampaikan kepada kita. Kami FKB itu langsung turun, ya, untuk mengantisipasi supaya, sebab prinsip kami begini ya, bagaimanapun kecilnya masalah kalau biarkan kan menjadi besar. Tetapi bagaimanapun besarnya masalah itu kalau kita ini kolaborasi secara bersama-sama, kayak insya Allah bisa teratasi. Ya. Jadi itu yang pertama, kita ini selalu berdialog kepada tokoh-tokoh agama, dan yang kedua adalah menampung aspirasi mereka. Ya, dan setelah itu kita akan merekomendir, ya, karena kami ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi ada hal-hal yang sifatnya krusial itu adalah kita menampung dari tokoh-tokoh agama, dan kemudian kita ini lanjutkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah kota. Nah, saya kira itu barangkali. Iya, baik Pak. Yang kedua Pak, seberapa penting sebenarnya menurut Pak nilai-nilai budaya lokal yang seperti Sipakatawu, Sipakalebi, dan Sipakainga ini dalam menciptakan kerukunan di masyarakat, khususnya Kota Parepare, Pak? Itu sangat berperanan sekali, karena itu yang selalu kita terapkan di FKUB. Bagaimana kita ini istilahnya Sipakatawu, Sipakalebi, ya, ini budaya lokal yang selalu kita masyarakatkan itu dalam FKUB. Sebab kenapa terjadi misalnya hal-hal yang sifatnya itu bisa memicu pertikaian antar semua agama itu, karena itu tadi adanya tidak saling menghormati, ya. Karena begini ya, sama dengan saya ini kan nama saya banyak, ada biasa dipanggil Pak Kiai, ada juga biasa dipanggil Pak Ustaz, tetapi ujungnya kan cuma satu. Nah, inilah yang kita harus pahami sebagai tokoh agama. Artinya di sini mungkin jangan kita ini sebagai misalnya agama Islam, jangan cepat-cepat menyalahkan agamanya orang, ya, karena mungkin kita tujuannya sama itu tadi. Nama saya banyak tetapi wujudnya satu, sama dengan ini tadi. Ini kan sama-sama agama yang diturunkan, kitab sucinya diturunkan dari Tuhan. Nah, inilah barangkali yang perlu kita pahami secara bersama. Artinya semua agama ini kan benar menurut keyakinannya masing-masing.
Dan kita ini di Indonesia adalah negara hukum. Semua agama berhak tumbuh berkembang di Indonesia. Makanya itu tadi jangan kita terlalu ekstrim. Inilah perlunya moderasi. Jangan kita terlalu ekstrim, jangan kita terlalu ke kiri, tetapi kita harus di sini moderasi. Satu hal. Ini kan dalam agama juga kita mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah jalan tengah. Jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu inilah moderasi yang perlu kita amalkan. Iya. Lalu Pak, bagaimana sebagai masyarakat di Parepare ini menerima dan menerapkan nilai-nilai ini di kehidupan sosialnya, Pak? Ya, Parepare ini kan kota kecil. Iya. Tetapi suhunya itu terkadang besar. Ya, itu. Tetapi dengan adanya tadi kerjasama dengan dasar itu tadi Sipakalebdi, Sipakatau, Sipakainga, ya akhirnya ini semua di Parepare ini tidak ada orang lain. Kalau bukan keluarga berarti sahabat. Inilah bagusnya. Kita ini semua akrab. Jadi setiap masalah-masalah yang bisa mengicu daripada terganggunya masalah toleransi atau intoleran itu di Parepare saya kira bisa kita atasi dengan itu tadi, pendekatan kekeluargaan. Ini kita utamakan. Saya kira itu. Bagaimana kita melihat peran budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Parepare? Iya, itu kan budaya lokal itu kan perlu kita kembangkan. Iya. Sebab setiap budaya itu kalau intinya budaya itu kan untuk bagaimana supaya merekatkan di antara kita. Artinya masing-masing suku ras itu kan punya budaya tersendiri. Kalau ini kita kolaborasikan semua, sebab budaya itu saya kira tujuannya untuk kebaikan. Iya. Ya, dan semua agama itu kan semua mengajarkan menyangkut masalah kebaikan. Ya, saya kira tidak ada agama itu yang mengajarkan umatnya untuk kepada yang tidak baik. Ya, semua agama itu mengajarkan bahwa berbuat baiklah kepada dirimu sendiri, kepada orang lain, sebagaimana Anda berbuat baik kepada orang lain. Jadi kita berbuat baik kepada diri kita seperti berbuat baik kepada orang lain seperti halnya berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya, agama lain kan juga begitu. Ya, agama lain juga seperti itu. Ya. Lalu Pak, untuk nilai budaya lokal sendiri, bagaimana penerapannya ini nilai budaya lokal untuk membantu menjaga kerukunan antar umat beragama di Parepare, Pak? Iya. Jadi itu tadi bagaimana supaya kita ini memasyarakatkan dulu. Ya, masyarakat. Jadi setiap pertemuan itu bagaimana supaya budaya-budaya lokal itu selalu kita tonjolkan. Ya. Karena budaya itu kan boleh saja kita laksanakan itu supaya tidak bertentangan dengan syariat agama. Karena budaya itu kan banyak di situ kan fatwa-fatwa daripada orang tua kita yang intinya di situ tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, jadi saya kira sangat baik sekali. Apakah ada gerakan sosial yang berfokus pada penerapan nilai-nilai budaya lokal, Pak, untuk mempromosikan toleransi dan moderasi beragama, gerakan sosial yang dilakukan? Jadi untuk menciptakan moderasi, toleransi dengan kaitannya dengan budaya lokal, ya itu tadi ya kita ini kolaborasi antara ajaran agama dengan budaya lokal. Dan saya kira dengan itu tadi saya sampaikan bahwa budaya lokal yang selalu kita terapkan dalam keseharian kita di tengah-tengah masyarakat itu kan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan ini sangat menunjang sekali dalam rangka untuk memajukan moderasi atau toleransi antar umat beragama, khususnya di Kota Parepare. Ya.
Lanjut Pak, tantangan utama ini yang dihadapi untuk mendorong ini sebenarnya masyarakat menerapkan nilai-nilai budaya lokal. Iya. Tantangan kita itu misalnya kalau masyarakat itu terlalu fanatisme, ya fanatisme, kepribadian, keagamaan itu tidak boleh sebenarnya. Itu tadi kalau kita ini memahami menyangkut masalah moderasi, saya kira tidak ada masalah. Saya biasa terkadang yang banyak memicu tentang masalah intoleransi di antara kita ini menyangkut masalah pendirian rumah ibadah. Ya, rumah ibadah. Terkadang ada sekelompok, padahal itu pendirian rumah ibadah itu kan sudah diatur dalam dua menteri agama dan menteri dalam negeri. Artinya mendirikan rumah ibadah itu adalah hak semua pemeluknya, sepanjang tidak sepanjang pemeluk persyaratan. Persyaratannya di situ adalah ada pemeluknya. Ya, ada pemeluknya. Jangan sampai berdiri maka rumah ibadahnya di situ pemeluknya tidak ada. Dan yang kedua harus jelas kepemilikannya, kepemilikan tanah. Ya, maksudnya di sini kalau kita kan wakafnya. Ya, sebab banyak sekarang rumah-rumah ibadah yang digugah oleh pemiliknya, oleh ahli warisnya, karena sekalipun tidak ada namanya ahli waris, kalau dalam sudah dihibahkan, tetapi terkadang yang merasa diri itu sebagai ahli waris itu yang menggugat. Ya, jadilah perlunya kita perjelas ada pemeluknya yang mengisi nanti untuk memakmurkan kalau masjid, ataukah misalnya mengisi itu kalau rumah agama lain. Kemudian ini jelas kepemilikan tanahnya, sertifikatnya apa, hibahnya apa, wakafnya bagaimana, ya supaya nanti intinya bagaimana supaya rumah ibadah yang ada itu adalah memang kebutuhan, ya kebutuhan, dan tidak mengganggu daripada kehusyuan orang yang beribadah apabila misalnya terjadi tadi itu seperti protes-protes itu atau gugak menggugak itu, saya kira barangkali itu. Oke Pak, jadi itu jelas ya teman-teman. Dan bagaimana nilai-nilai budaya lokal seperti asa maturu diterapkan dalam kegiatan sosial dan kerjasama di Parepare Pak? Iya, di Parepare ini kan selalu itu diterapkan ke tengah masyarakat. Asa maturu itu kan identik dengan tudas sipulu. Itu kan tudas sipulu. Misalnya kita ini dari komunitas FKB, ada beberapa agama di situ, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Terkadang kita lakukan ke situ masa maturu. Ya, kita terapkan dalam hal duduk bersama, mencari solusi. Ya, inilah perlunya selalu. Maksudnya di sini sabaturu, kita ini kan demokrasi. Ya, demokrasi ya. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa pendapat saya yang benar. Tetapi kalau kita ini ramu dalam suatu kesepakatan, itu tadi masing-masing kita bersama mencari jalan keluarnya. Saya kira itu tadi sama turu itu siapa namanya. Ya, itu kita selalu amalkan dengan istilahnya biasa kalau kita di masyarakat itu tudas sipulung. Saya kira itu budaya-budaya begini semua tidak bisa kita abaikan. Karena itu adalah yang pertama mengundang keakraban, dan yang kedua adalah tentu yang menonjolkan di situ adalah pendekatan kekeluargaan. Ya. Baik. Budaya selanjutnya nih Pak, bagaimana budaya Mapaci mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat? Mapaci itu baik karena ada beberapa biasa kebudayaan lokal itu yang biasa dilakukan dalam acara pesta pernikahan, termasuk di dalamnya itu Mapaci, ya Mapaci ya. Dan kemudian yakinlah bahwa setiap acara-acara pesta itu ada 28 kegiatan itu yang semuanya sifatnya itu adalah budaya lokal, ya, mulai dari memanuk-manuk
sampai sampai apa namanya meminang, mapendrek dui, sampai kepada apa namanya tudang peni. Tudang peni itu kan masuk mi kan, masuk mi mapaci. Ya kira bahwa mapaci itu adalah intinya doa. Ya doa kan di situ. Itu kan budaya lokal ya. Ya tradisi orang tua ya semuanya. Tetapi itu adalah doa. Kenapa misalnya ada bantal? Itu kan mapaci orang ada bantal ya. Ada bantal mengkonotasikan itu bahwa yang biasa berada di atas bantal itu kan bara yang kita hormati, kepala kan. Apa intinya? Bagaimana supaya nanti kedua mempelai adalah cepat menjadi kepala. Artinya terangkat kan? Ya, maksudnya di sini menjadi pejabat, menjadi orang terpandang lah. Yang kedua, di situ ada daun nangka. Falsafah Bugis kan mengatakan dua miala sapu. Ungan panasai, belona kanukue. Ungan panasai apa? Kejujuran, lempu. Ungan belona kanukue berarti paci, kebersihan. Jadi memulai itu dalam satu rumah tangga diawali dengan kejujuran. Yang kedua diawali dengan paci, kebersihan. Karena kita ini mau mengarungi dunia yang baru. Maka itu sangat bagus sekali. Budaya-budaya itu sangat sekali dan hanya inilah yang perlu kita masyarakatkan di tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya sekedar melaksanakan tetapi dia tidak tahu maknanya. Seperti hanya kenapa ada lawasoji, isinya bermacam-macam, ada ubinya, ada nangkanya, ada buatannya, ada nangka, ada pisangnya. Itu kan jangan hanya sekedar diisi. Itu kan dalam isinya apa namanya itu lawasoji kan tidak sembarang buah itu. Tetapi buah yang diisi dengan penuh dengan makna. Ya, dan seterusnya. Jadi intinya pernikahan itu termasuk paci itu adalah doa. Ya, doa. Ya. Ini Pak, bagaimana program dari advokasi yang kita jalankan ini dapat membantu memperkuat kerukunan antar umat beragama di wilayah Parepare? Ya, itulah tadi yang pertama saya sebagai ketua FKB selalu melakukan dialog kepada tokoh masyarakat. Yang kedua harus menampung aspirasi. Jadi kami di sini sebagai ketua FKB tidak serta merta itu bahwa apa keinginannya FKB itulah yang jadi. Tetapi kami ini mendengarkan dari bawah apa keluhan-keluhan dari semua tokoh agama. Ya. Nah, setelah itu kami berdialog. Setelah kami berdialog, kami akan menampung aspirasi dan aspirasi nanti itu tidak sampai di sini FKB, tetapi kami lanjutkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah. Ya, kenapa pemerintah di sini kita kan bekerja FKB dibantu itu kan atas nama pemerintah ya untuk bagaimana membantu masalah kerukunan ini. Ya. Baik. Bagaimana Pak simbol-simbol budaya yang digunakan dalam acara-acara lokal untuk menyampaikan pesan tentang kerukunan antar agama? Iya, artinya simbol-simbol itu kan dipersilahkan sepanjang tidak mengganggu simbol agama lain. Iya, sebab terkadang itu hati-hati juga memakai simbol ya. Ya, sebab jangan sampai dengan simbol yang kita pakai ini kan bisa memicu dengan agama lain. Ya, simbol saya kira tidak ada masalah. Ya. Ini Pak, tentang hubungan interpersonal opinion leader, bagaimana pendapat kita tentang hubungan antara opinion leader itu tokoh agama ataupun adat dengan masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama? Iya. Jadi kami sebagai ketua FKUB setiap tahun itu melakukan dialog. Jadi semua stakeholder, baik itu tokoh agama, pemerintah, tokoh adat, itu kita duduk secara bersama-sama itu untuk membicarakan hal-hal yang terkait menyangkut masalah keagamaan.
Jadi kita selalu, karena di Parepare ini masalah kerukunan ini dengan banyak hal biasa kita lakukan, termasuk dari Kementerian Agama kita secara bersama-sama untuk bagaimana moderasi beragama dan kemudian kerukunan untuk umat beragama ini selalu terjalin, ya, terjalin karena kita semua ini Kementerian Agama, FKUB, pemerintah ini kan masing-masing memiliki peranan yang berbeda. Tetapi tujuan kita ini adalah satu, bagaimana supaya kerukunan umat beragama di Kota Parepare ini tetap terjaga dan terjalin. Ya. Lanjut, lalu bagaimana pandangan Anda tentang kehidupan yang rumah tangga, Pak, yang memiliki anggota keluarga itu banyak agamanya? Itu bagaimana menurut Anda? Sebab kan begini ya, itulah yang membuat sebenarnya kita ini di Parepare menjadi rukun. Kenapa? Karena biasa dalam suatu marga mungkin ada misalnya Islamnya di situ, ada Kristennya, ada Hindunya. Tetapi ini kan namanya dalam suatu keluarga melakukan demokrasi ya. Ya, itu kan sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Ya, inna dina indallahi Islam. Artinya berlakulah di sini la ikraha fid din. Tidak ada pesan dalam agama. Jadi silakan mereka memilih yang mau, misalnya taruhlah di sini ya, dalam suatu rumah tangga. Mungkin misalnya di situ agamanya agama tertentu. Ya, tetapi mungkin dia bisa memilih Islam, bisa memilih Kristen. Ya, saya silakan, itulah hak masing-masing. Hak masing-masing untuk memilih agama masing-masing, Pak. Dan yang jelas kalau Anda sudah masuk dalam suatu agama, masuklah Islam, itu sudah tidak boleh lagi la ikraha fiddin. Harus menjalankan syariat agamanya. Yang berlaku la ikraha fiddin itu adalah orang yang memaksakan agamanya masuk kepada agama Anda. Orang lain masuk. Ya, inilah yang kita juga sepakati secara bersama di Kota Parepare, bahwa tidak bisa lagi mempengaruhi orang yang sudah punya agama. Tidak boleh. Iya, tidak boleh misalnya agama lain kita paksakan masuk di agama kita, tidak boleh. Iya. Terakhir, Pak. Iya. Apakah ini tokoh agama ataupun tokoh adat memainkan peran, Pak, dalam mendukung keluarga-keluarga yang hidup dalam harmoni meskipun berbeda agama? Iya, saya kira itu tadi peranannya semua tokoh agama ini, bagaimana supaya menciptakan sakinah mawaddah warahmah. Ya, sakinah mawaddah warahmah itu tadi. Bagaimana ada saling pengertian di antara kita, jangan saling memaksakan bahwa silahkan ini kita fanatisme kepada ajaran agama kita. Ya, kalau kita sudah masuk memeluk agama Islam, itu harus kita betul-betul melaksanakan agama kita secara murni dan konsekuen. Yang membuat terkadang biasa itu memicu adalah dengan adanya menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu, tetapi tidak melaksanakan syariat agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, sehingga terjadi itu kesalahpahaman di antara kita. Ya. Baik, itu dia hasil wawancara bincang-bincang kita bersama Pak Kiai Dr. Andes Haji Zainal Arifin. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya juga merasa terima kasih dengan adanya mahasiswa ini. Karena jangan hanya kegiatan seperti ini sekali dilaksanakan atau dua kali, tetapi semestinya memang kita ini berkolaborasi dengan jurusan yang dibina oleh YAI terkait masalah moderasi. Iya, moderasi beragama, supaya masing-masing kita mengambil peran lah. Ya, mahasiswa punya peran, tapi juga sebagai tokoh masyarakat peran. Nah, intinya di sini kan cuma satu, kerukunan, kedamaian. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.